Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على نبينا محمد نبي الهدى والرحمة وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل واجعلنا من الراشدين آمين يا رب العالمين. Ikhwatul iman jamaah Masjid Raudhatul Jannah, Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya yang saya muliakan, yang terhormat, rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin banyak kita diberi nikmat oleh Allah, harus semakin banyak kita ikat nikmat Allah itu. Dan pengikat nikmat itu adalah syukur. Kalau kita tidak pandai bersyukur, nikmat itu bisa nanti lepas dari kita. Oleh karena itu, bersyukur itu punya nilai doa. Dan Rasulullah dalam hadis menyatakan laisa syai'un akram 'ala Allah min ad-du'a. Tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah dari doa. Jadi kita ini dilarang minta kepada makhluk, tapi kalau kita minta kepada Allah semakin banyak semakin baik. Karena kita ini tidak mungkin bisa hidup kalau dilepas oleh Allah dalam sedetik pun. Sampai Rasulullah dalam doanya mengatakan, Allahumma rahmataka arju wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Waslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Ini doanya Rasulullah. Ya Allah, rahmatmu selalu aku dambakan. Dan jangan saya dilepas sendiri, bertumpu pada diri sendiri, walaupun sekejap. Karena itu nanti risiko. Kemudian ujungnya Rasulullah bertauhid, meningkatkan kualitas imannya, la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain engkau sendiri. Maka saudara-saudara, kira-kira 21 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, ya. Kata orang cendekiawan, kalau kita gagal merencanakan sesuatu, berarti gagal merencanakan kegagalan. Berarti merencanakan kegagalan. Jadi jangan tanpa rencana. Salah satu yang harus difahami dan dicermati adalah manajemen waktu, ya. Anda harus menghitung waktu mulai sekarang ini, supaya nanti pada waktu Ramadan kita termasuk orang yang sukses. Sebab waktu itu terus berjalan, saudara, ya. Kata para ulama, waktu itu berjalan tanpa suara, tapi dia lebih halus dari air yang mengalir itu, jalannya cepat sekali. Dan waktu ini bagi orang Islam, waktu itu bukan sekedar seperti yang dikatakan oleh orang Barat, time is money, ya. Orang Barat itu berpikirnya waktu itu harus memproduksi uang. Itu orang Barat. Filosofi mereka begitu. Tapi kalau kita sebagai Muslim, lebih dari sekedar uang. Uang itu adalah rezeki yang paling rendah. Yang selalu kita minta itu kan, itu rezeki yang paling rendah. Ada rezeki yang lebih tinggi lagi, al-afiyah. Kita minta kepada Allah sehat lahir batin. Bukan hanya fisik, tapi otaknya sehat, jiwanya sehat, berfikirnya juga
terarah dengan cahaya Rabbani, ya. Itu yang kita minta kepada Allah. Nah, kemudian nikmat yang selanjutnya yang sangat membantu kita sukses di dalam beribadah ini adalah salahul abna, anak-anak yang soleh, ya. Jadi seringkali keluarga itu digoda oleh anak-anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya, sulit dididik. Beberapa hari yang lalu dalam ceramah saya mengatakan, kenapa sekarang ini banyak koruptor? Banyak sekali koruptor itu. Ini juga produk pendidikan. Dan salah satu yang mungkin perlu kita cermati adalah barangkali terlalu banyak makanan haram. Sebab kalau orang itu setiap harinya tidak berpikir apa yang dimakan, kemudian semuanya dimasukkan, sulit sekali. Kullu lahmin nabasa min haram fannaru aula bih. Saya paling takut membaca hadis ini. Semua tubuh yang diberi konsumsi makanan haram, maka dia akan mengarah sendiri ke neraka. La ilaha illallah. Dalam acara perkawinan, kapan itu saya pernah memberi nasihat perkawinan, saya katakan, rasanya tidak ada orang lebih kejam dari suami yang mencari nafkah dengan sadar, mencari nafkah yang kotor asal kaya saja, lalu diberikan kepada keluarganya. Ini sama dengan mengajak bersama-sama ke neraka. Jadi ini juga salah satu yang harus dicermati. Jangan kita puasa pagi hari, malamnya makan makanan yang haram. Kalau kita tidak makan babi, ini sukseslah umat Islam itu. Tidak minum minuman keras, ya barangkali masih baik. Beberapa saja atau orang-orang tertentu yang kecanduan itu, ya. Tapi yang sulit itu tidak makan riba, tidak berbohong dalam berbisnis, tidak menipu orang. Ini yang berat itu, Pak. Maka kita perlu minta tolong kepada Allah. Ya Allah, berilah saya konsumsi makanan yang halal. Ya Allah, mudahkan saya mendapatkan yang halal. Ini rizki. Rizki dari Allah ini. Maka kita harus minta kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Berdoa yang banyak. Sekarang ini harus banyak berdoa ini. Dan rizki yang paling sempurna, ya, sesudah harta anak yang soleh, kesehatan lahir batin adalah ridha Allah. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian saya hormati, persiapan kita untuk bisa berpuasa dengan baik, yang pertama saya garis bawahi, yang banyak berdoa sekarang itu. Kemudian yang kedua, cari atau manfaatkan saat-saat yang baik untuk berdoa. Maka mulai hari ini sampai memasuki Ramadan, jangan pernah melepaskan sholat tahajud. Dan di situ kita berdoa sebelum subuh. Itu saat yang paling baik untuk berdoa. Nah, kalau Anda memasuki hari Jumat, gunakan saat-saat yang baik di hari Jumat itu. Itu saat yang baik untuk berdoa. Memang hari Jumat itu istimewa sekali, ya. Jadi di antara yang istimewa itu adalah saat menjelang maghrib. Itu saat yang baik untuk berdoa hari Jumat. Lalu bagi kaum pria, sholat Jumat, dan ketika imam fi jalsatil istirahah, di antara dua khutbah, itu kemudian imamnya duduk, ini dimanfaatkan untuk berdoa. Tetapi selain itu juga jangan sedikit berdoanya. Banyak dan berulang-ulang. Dan doa yang paling mahal dan paling utama adalah minta hidayah. Maka saudara-saudara, coba sekarang ini
selain banyak berdoa, mempelajari Al-Quran, terutama surat Al-Fatihah. Setiap kita ini perlu sekali belajar apa di balik Fatihah itu. Karena surat Fatihah itu disebut Fatihatul Kitab atau Ummul Quran. Induknya Al-Quran itu surat Al-Fatihah. Dan kita setiap sholat diwajibkan membaca surat Al-Fatihah. Jantungnya dari Al-Fatihah itu adalah ikrar kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah saya beribadah. Ini untuk membersihkan riya. Untuk membersihkan ibadah yang tidak ikhlas. Iyyaka na'budu. Ya. Para ulama tafsir itu menjelaskan, andaikan dibalik na'budu iyyaka, jauh badanya. Allah mendahulukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah. Hanya kepadamu. Kalau misalnya na'budu iyyaka, itu bisa jadi saya sujud dan berdoa dan beribadah kepadamu ya Allah, nanti lain kali tidak kepada Allah. Tapi ini namanya al-hasr wal khasr. Dipagari hanya kepada Allah. Nah kemudian wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Sebenarnya itu kalau kita berpikir normal, iyyaka nasta'in ini duluan. Supaya kita bisa beribadah dengan baik, kita minta tolong kepada Allah. Tapi karena ini adalah kewajiban utama, didahulukan oleh Allah, dan iyyaka nasta'in ini adalah jembatannya. Maka dari sini kita harus menghayati bahwa saya sekarang bisa ceramah, Anda bisa hadir di sini, itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita tidak sombong. Jangan pernah terlintas bahwa Anda atau kita ini sudah baik ibadahnya. Terus minta tolong kepada Allah. Hari ini minta tolong, besok minta tolong, supaya terus naik begitu. Jadi saudara-saudara, penting sekali selain kita berdoa juga belajar Al-Quran. Ini persiapan Ramadan ya. Jadi mulai sekarang kita sudah harus lebih banyak membaca Al-Quran. Dan nanti targetnya itu tidak cukup kalau Anda menargetkan saya nanti Ramadan saya targetkan khatam 2 kali. 10 kali sekalipun nggak apa-apa. Baik saja ya. Tetapi juga ditargetkan selain itu saya akan menyisihkan waktu untuk belajar mungkin 3 halaman. Difahami dengan baik. Itu istimewa. Sehingga kita tidak hanya membaca saja. Targetnya itu bukan hanya saya dapat barokah dan pahala. Memang luar biasa pahalanya. Tapi Allah menurunkan Al-Quran bukan hanya untuk dibaca. Bahkan juga bukan hanya untuk dihafal. Allah dalam Al-Quran menyatakan, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. وَلِيَتَدَبَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. Kitab Al-Quran ini kami turunkan kepadamu, yakni Rasulullah SAW, untuk kita. Mubarakun, penuh barokah. Masya Allah. Jadi kalau kita tidak belajar Al-Quran itu rugi Pak. Berapapun usia Anda. Karena di dalam Al-Quran itu penuh sekali barokat. Ya. Hari ini kita membaca ayat tertentu, nanti minggu depan membaca ayat yang sama, itu bisa lain nanti. Dibukakan lagi ilmunya oleh Allah, dibukakan lagi ilmunya oleh Allah. Siapa yang bisa menikmati ilmu dalam Al-Quran itu? Adalah orang yang hatinya bersih. Semakin bersih hati seseorang membaca Al-Quran, semakin dibuka nanti oleh Allah ilmunya itu. Jadi sesudah dibaca, yang namanya tadabbur itu sampai bagian akhir kembali lagi. Misalnya, kalau kita membaca ayat tentang ibadah puasa di dalam surat Al-Baqarah, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah menggunakan kata kutiba. Itu kata itu sebetulnya kan menulis.
Allah tidak pernah menulis. Tetapi di dalam Al-Quran istilah itu digunakan. Artinya bahwa sesuatu yang ditulis itu lekat. Kemudian bentuk kalimatnya itu kalimat pasif. Ditulis. Kutiba. Bukan Allah menulis. Bukan Allah menetapkan kalau diartikan bebas ya. Tapi ditetapkan. Sampai para ulama mengatakan begini. Andaikan puasa itu tidak diwajibkan. Atau tidak ditetapkan. Orang yang cerdas akan mengatakan kita semuanya perlu berpuasa. Lalu puasa ini bukan ibadah baru. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi semua nabi itu ada ibadah puasa. Tapi yang paling sempurna adalah syariat yang diajarkan oleh junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diharapkan niscaya kalau Anda berpuasa, Anda nanti akan semakin bertakwa. Di sini lalu kita berpikir ya, saya sudah berapa kali berpuasa ini? Apakah takwa saya sudah semakin baik? Nanti pada waktu kita berpuasa, ayat itu dicamkan baik-baik supaya setiap hari, apakah setelah seminggu misalnya, saya sudah baik puasanya, sudah takwanya. Nah maka ini penting sekali untuk diprogramkan mulai sekarang ini supaya nanti lebih berkualitas. Dan yang ketiga, diperbanyak zikrullah. Ya, berzikir ini bismillahirrahmanirrahim. Berzikir ini luar biasa. Rasulullah bersabda, diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi yang dicintai oleh Rasulullah itu, Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Rasulullah bersabda dalam hadis qudsi tentang zikir ini, Allah menyatakan, "Man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiya as-sa'ilin." Subhanallah. Jadi kalau orang itu sibuk dengan berzikir, misalnya sekarang ini, pada waktu Anda beriktikaf misalnya, semua orang berdoa, tapi Anda sibuk dengan berzikir, menikmati zikrullah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian berzikir Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Anda diberi oleh Allah walaupun tidak berdoa, walaupun tidak minta, itu diberi oleh Allah afdal, lebih utama dibanding mereka yang minta. Itu zikir. Karena berislam itu esensinya adalah al-ittisalu billah. Al-ittisalu billah itu koneksitas kita kepada Allah. Siapa yang paling baik solatnya tadi? Adalah yang paling banyak berkoneksi dengan Allah dalam solat. Artinya yang khusyuk. Maka saudara-saudara, di antara doa yang perlu kita minta itu adalah minta kepada Allah supaya nanti solatnya lebih khusyuk. Solat itu istimewa lebih. Jadi kalau kita ini sudah bisa menikmati solat, apalagi nanti ada solat tarawih. Ya. Solatlah yang baik. Jadi dalam beribadah itu yang diutamakan bukan bentuknya, bukan banyaknya, tapi kualitasnya. Kualitasnya. Anda misalnya solat 23 rakaat, cepat sekali solatnya. Dibanding Anda sholat 2 rakaat 3 witir. Itu lebih baik. Asalkan khusyuk. Bahkan Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu an itu mengatakan Anda kalau bertahajud 2 rakaat saja, tapi dengan khusyuk. Koneksitasnya kuat kepada Allah. Koneksitasnya kuat kepada Allah. Itu lebih baik dibanding Anda semalam suntuk sholat, tapi tidak koneksi kepada Allah. Pokoknya sholat banyak saja. Maka ini nanti harus ditargetkan supaya semua yang kita kerjakan itu bisa lebih mantap koneksitasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu perlu doa. Perlu doa, minta tolong kepada Allah, ya.
Tapi selain berdoa juga siap. Ya. Saya bandingkan sekarang sholat dengan berpuasa. Orang yang bisa sholat dengan baik dan khusyuk itu adalah orang yang mempersiapkan sholatnya dengan baik. Misalnya ada orang baru bekerja gitu ya, pulang dalam perjalanan kemudian mendengar, oh ini waktunya sholat, langsung dia sholat. Sudah nggak pakai apa-apa langsung sholat ya. Dibanding mereka yang dari rumah wudhu dengan baik, kemudian jalan ke masjid dengan berdoa, masuk masjid berdoa dan minta supaya diberi cahaya sebagaimana Rasulullah SAW, Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi sama'i nura wa fi basari nura. Begitu Rasulullah itu mintanya ketika mau ke masjid itu. Kemudian ketika masuk di masjid sudah sadar dulu, saya akan menghadap Allah di rumah Allah. Maka Anda akan melihat sepakaian saya ini sudah layak enggak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ibadah yang berkualitas. Makanya ketika Jibril datang memberi pelajaran kepada kita menghadap Rasulullah dalam bentuk manusia, ini hadis terkenal, hadis Jibril ini. Setelah bertanya Jibril kepada Rasulullah, "Ma huwal Islam?" Islam itu apa? Dijawab oleh Rasulullah, rukun Islam. Lalu orang yang bertanya ini, sahabat enggak ngerti ini siapa orang ini. Orang Jibril pada waktu itu mengatakan sodakta, kamu betul. Ma huwal iman? Rasulullah menjawab, rukun iman yang 6 itu. Orang ini menjawab sodakta. Terakhir, ma huwal ihsan? Apa ihsan itu? Nabi kemudian menjawab, an ta'budullaha ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah akhlak, ya. Lalu keterangannya yang diberikan oleh Rasulullah, ketika Anda beribadah itu seperti Anda melihat Allah, dan itu mustahil. Kalau itu tidak mungkin, maka sadarilah bahwa Anda dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda kalau diundang oleh pimpinan misalnya acara perkawinan misalnya, perkawinan yang paling gampang. Kemarin saya menghadiri perkawinan seorang pejabat itu ya, pakaiannya bagus-bagus semua. Gak ada yang pakai kaos gitu ya. Gak ada yang kaos t-shirt, gak ada. Pakai jas, pakai batik, pakai semuanya. Kenapa? Karena dia mengerti siapa ini yang mengundang. Apa acaranya ini? Nah sekarang, apa ada undangan yang lebih bermakna dari undangan Allah? Itu muadzin itu. Hayya 'alas shalah, itu panggilan Allah itu. Hayya 'alal falah. Seperti Allah memanggil kita, kamu kemari, kamu sholat dan kamu nanti sukses. Jadi kalau orang menghayati itu, nggak mungkin ke masjid asal-asalan. Nah, coba nanti pada waktu tarawih, ya, pakai pakaian yang baik. Kalau punya minyak wangi, pakai minyak wangi. Anda kalau pakai minyak wangi itu, kemudian di sebelah Anda menghirup wangi, Anda dapat pahala itu. Dan begitu cara itu. Apalagi sholat Jumat. Ya Allah. Sholat Jumat ini saudara ya. Kalau misalnya semua pakai sunnah. Baju putih begini. Sholat Jumat semua misalnya 1000 orang pakai baju putih seperti ibadah haji itu. Itu sunnah itu. Kalau Anda pakai baju putih. Ini banyak tidak diperhatikan. Sehingga apa? Mempengaruhi kualitas sholat. Kalau Anda siapnya baik, nanti baik. Demikian juga ibadah puasa. Ibadah puasa ini luar biasa Pak. Kalau Anda bisa puasa dengan baik, maksudnya imanan wahtisaba. Kemudian tarawih dengan baik, imanan wahtisaba. Kemudian qiyam Lailatul Qadar, imanan wahtisaba. Masing-masing ini, 3 ibadah ini, itu dijanjikan oleh Allah melalui Nabi kita Muhammad SAW. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Lailatul Qadar imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya Allah, puasanya membersihkan dosa semuanya. Kemudian tarawihnya juga begitu. Malam Lailatul Qadar iktikaf juga begitu. Lalu Anda beridul fitri, kata para ulama, ada banyak orang beridul fitri, melaksanakan ibadah sholat idul fitri, keluar ke lapangan, dia tidak punya dosa sama sekali. Itu terjadi saudara.
Kalau Anda pada waktu itu kemudian meninggal dunia, mata 'alal fitrah. Anda meninggal dalam keadaan bersih, husnul khatimah. Ini belum tentu kita mendapat kesempatan loh, Pak. Ya mudah-mudahan semuanya panjang umur ya. Tapi kalau Anda sudah merencanakan sekarang, lalu dipundut, dipanggil oleh Allah sebelum, Anda sudah dapat pahalanya itu. Sekarang ini loh Anda merencanakan, lalu Anda tidak sampai mendapatkan kesempatan ibadah puasa, Anda sudah dapat pahalanya niat itu, Anda sudah dikasih pahala. Tapi yang banyak orang mengucapkan selamat ibadah puasa itu hari H kurang 1. Tidak siap apa-apa. Malah banyak yang kaget. Lu menit poso itu. Malah gitu. Jadi dipersiapkan, ini masalah besar ini. Ya. Itu saya lihat keluarga-keluarga itu kalau mau mantu itu persiapannya, ya Allah, seragamnya. Ya. Nanti simbolnya. Kemudian duduknya di mana. Disiapkan rinci sekali itu. Urusan perkawinan itu ya. Jadi kadang-kadang saya ini kalau menghadiri perkawinan itu saya tidak mau duduk dulu, takut keliru saya. Ini gimana duduknya? Dirapikan begitu rapinya ya. Sampai ini loh. Apa namanya? Masker ini itu diseragamkan. Saya pakai masker putih itu kemudian yang apa MC-nya itu, Pak diganti nih Pak. Ya sudahlah nurut saya. Ini kan sekedar urusan kecil-kecil aja tuh. Kenapa dipersiapkan dengan baik itu? Waktunya ya. Ini nanti jam sekian pengantinnya sudah masuk di pintu. Allahu Akbar. Tapi waktu sholat, waktu janji, waktu Anda yang harus disiplin malah nggak disiplin. Tapi pada waktu ini dipersiapkan luar biasa itu. Nah, belum lagi makanannya, belum lagi Allahu Akbar. Ini sekedar nanti tidak ada artinya apa-apa, itu sudah selesai. Sudah selesai. Paling-paling sampai dipuji, waduh bagus itu. Pestanya bagus itu. Apalagi kalau dikasih hadiah, wah tambah senang yang hadir ini. Anda dikasih surga. Puasa dikasih surga, pembersihan dosa habis. Masa tidak dipersiapkan? Allahu Akbar. Pakai logika saja sudah salah ini ya. Jadi berzikir yang banyak saudara, karena tidak ada penyelamat manusia supaya tidak terkena sanksi neraka melebihi zikrullah. Wala zikrullahi akbar. Jadilah orang yang berkualitas dalam berzikir, dan zikir yang paling sempurna itu adalah salat. Saudara-saudara, sekarang zikir yang paling sempurna adalah salat. Dikatakan oleh para ulama, akbar dalilul iman as-salat. Bukti keimanan yang paling besar nilainya, paling tinggi kredit poinnya itu salat. Jadi kalau Anda ingin mengukur iman Anda, walaupun sulit, yang Maha Tahu itu Allah Subhanahu wa taala, siapa yang paling baik imannya, tapi Anda bangun kekuatan iman itu dengan salat yang baik. Allah mengumumkan dalam surat Al-Mu'minun ayat yang pertama dan kedua, qad aflahal mu'minun. Telah sukses orang yang beriman itu. Qad aflahal mu'minun. Sudah diumumkan, telah sukses orang yang beriman itu. Yang mana ini? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang salatnya itu khusyuk. Walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Orang yang sukses ini, yang salatnya khusyuk, dia tidak mau menghabiskan waktu sia-sia. Itu kalau istilah di TV, JTV itu acara cangkruan namanya Pak. Orang yang cangkruk itu kan biasanya nggak pakai program kan? Ya pokoknya ngobrol. Ini namanya lagu. Orang-orang yang berkualitas sholatnya nggak mau menghabiskan waktu begitu. Nggak mau. Kalau misalnya duduk dengan teman, ya duduk yang bermanfaat, yang memproduksi pahala gitu. Tapi kalau duduk, kalau di Bali namanya balai bengong. Ada balai itu Pak, tempatnya orang, namanya saja sudah bengong. Ini orang beriman yang berkualitas nggak mau begitu. Dia selalu kalau misalnya apa namanya menerima tamu misalnya, dia memanfaatkan supaya saya dapat pahala. Menerima tamu itu pahalanya besar. Manfaatkan sebaik mungkin. Jadi kalau misalnya Anda menerima tamu, jangan disambi pakai handphone. Sebentar ya.
Bentar ya. Ini artinya ada tidak menghormati tamu. Ada lagi saya beberapa waktu yang lalu itu ada orang datang ke rumah saya berdua, ya. Ini memang handphone ini luar biasa ini. Ada orang datang ke rumah saya belum kenal saya. Mau ketemu ada acara apa itu? Lalu saya buka, mari silakan. Lalu yang satunya ini menerima telepon. Ada telepon. Lalu dia masuk itu sambil menerima telepon. Saya bilang, mari silakan. Jadi saya nunggu dia telepon ini. Allahu Akbar. Ini namanya akhlak. Ya. Ini orang seperti ini tidak mengerti akhlak. Nah saya sebagai tuan rumah ya saya hargai. Apalagi orangnya baru. Tapi ini nggak benar ini. Ya kalau toh misalnya harus telepon, ya dia keluar ngomong sebentar. Mohon maaf ya, saya masih kan begitu toh. Dia enggak, malah ngomong seenaknya. Astagfirullahaladzim. Ini memang handphone ini sudah. Nah oleh karena itu nanti Anda handphone ini yang selektif Pak selama Ramadan ini. Nanti dicuri puasa sampean itu nanti. Ada yang namanya lusus Ramadan. Pencuri-pencuri Ramadan. Itu apa? Ya handphone ini antara lain. Atau nanti mall itu lusus Ramadan itu nanti. Nah kenapa? Saya nggak tahu. Saya jarang terawih di sini ya. Saya pernah nggak terawih di sini? Saya lupa. Terawih itu biasanya yang rame minggu pertama kan? Di sini juga begitu? Mirip-mirip. Alhamdulillah. Kenapa ini? Mereka kena yang namanya lusus Ramadan, pencuri Ramadan. Kenapa itu terjadi? Disebut juga oleh para ulama futur Ramadan, lesu dalam beribadah Ramadan. Kenapa? Persiapannya nggak baik. Jadi Anda targetkan Ramadan itu nanti, kalau saya terawih terus yang baik. Pada waktu di sini yang serius gitu loh. Jangan terawih al-qabru. Ngerti sampean al-qabru itu? Menabi kober gitulah terawih. Gitu. Itu Allah Maha tahu ya. Apalagi orang terawih terus ngeruneng, imamnya kedawan gitu. Artinya dia nggak seneng itu ya. Dia nggak seneng. Jadi sebetulnya kenapa di Mekah itu kok pada waktu terawih baca Qur'annya dipanjangkan supaya kita ikut menikmati Qur'an itu. Lah kalau Anda tidak begitu mengerti Qur'an ya memang rada gak betah gitu ya. Tapi yang mengerti menikmati, nah itu sholatnya nanti berkualitas itu ya. Jadi yang penting adalah Anda siap yang baik, kemudian Anda sholat juga yang baik. Supaya bisa baik, persiapannya juga baik. Nah kemudian ayat yang keempat, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Ini menarik sekali ayat ini ya. Allah menyatakan orang-orang yang beriman yang sukses itu selain sholatnya khusyuk, kemudian tidak membuang waktu sia-sia, juga mereka itu bekerja untuk berzakat. Bukan walladzina hum lizzakati mu'addun. Mu'addun itu menunaikan zakat, bukan. Tapi fa'ilun. Apa maksudnya ini? Maksudnya orang yang berkualitas imannya ketika bekerja, dia sudah memprogramkan ini ada sharing atau saham fakir miskin sekian. Jadi dia mengeluarkan itu ikhlas, Pak. Kalau Anda mengeluarkan zakat tapi gerundel, ya, apalagi diusahakan untuk terlalu banyak gitu loh. Jadi mendekati menghitung zakat, beli aset macam-macam supaya nggak kena zakat. Artinya zakatnya terpaksa, ya. Kalau Anda sedekah terpaksa, zakat terpaksa, Allah tidak suka. Yang paling penting di dalam beribadah itu keikhlasan. Bagaimana supaya Anda bisa ikhlas? Ya, jadi saya simpulkan dari pertama tadi sampai sekarang ini, semuanya itu harus ikhlas. Nah, yang terakhir saudara, puasa ini disebut oleh para ulama as-shaumu ibadatul ikhlas. Puasa itu adalah satu-satunya ibadah yang tidak bisa dipamerkan. Misalnya tadi saya tidak minum ya, lalu saya mengatakan saya puasa, Anda kan nggak tahu kan? Itu puasa. Jadi kalau misalnya pidato bisa dipamerkan, sholat bisa dipamerkan, sedekah, haji, semuanya bisa dipamerkan. Ya. Tapi puasa nggak bisa. Anda berpuasa itu urusan Anda dengan Allah. Misalnya
Anda nggak berpuasa bergaya seperti puasa ya orang nggak tahu. Anda minum di rumah kemudian waktu buka ikut buka misalnya orang nggak tahu juga kan. Kapan itu sebelum corona itu saya pernah diundang oleh salah satu BUMN di salah satu hotel di Surabaya. Saya pikir buka puasa ini biasanya 50 orang 100 orang lah. Saya datang di sana kira-kira yang hadir itu mungkin 600-700 berapa. Oh banyak sekali Pak. Iya ini kita mengundang rekanan-rekanan baik yang puasa maupun yang tidak puasa katanya. Lucu juga ininya. Jadi saya lihat saja semua pada waktu buka itu ya seperti puasa gitu Pak. Ini orangnya enggak ada Pak, ini enggak. Loh, tapi gayanya kayak kosong. Itu puasa. Enggak tahu kita. Yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudara, kita harusnya menjadikan ibadah puasa ini training supaya ibadah yang lain itu kita bisa ikhlas. Dan orang yang tidak ikhlas dalam beribadah itu rugi Pak. Apalagi dalam sedekah ya. Sedekah ini itu perlu kita ini berdoa pada waktu sedekah itu ya. Saya ceramah ini kalau Anda memperhatikan biasanya saya nggak lupa minta tolong kepada Allahumma urzuqni al-ikhlas was-sidq fil qawli wal amali. Ya Allah, berilah saya rezeki. Bukan harta, tapi benar dan ikhlas dalam berbicara maupun dalam beramal. Nah, puasa ini ibadatul ikhlas. Nanti kalau sudah Anda sukses berpuasa, nanti kalau ada ibadah sedekah, insyaallah ikhlas. Dan orang ikhlas itu tidak memamerkan dan tidak takut dilihat orang. Jangan Anda misalnya mau sedekah, wah enggak enak ini, nanti dikira saya pamer. Nah, ini tidak ikhlas sih. Sudah, kalau misalnya waktunya banyak orang, Anda mau bismillahirrahmanirrahim. Memang sedekah ini tidak gampang, Pak. Harus banyak doanya ya. Mungkin saya pernah cerita di sini pengalaman saya dalam berikhlas, dalam dalam bersedekah ya. Dalam bersedekah ini saya jadikan sebagai penutup supaya nanti kita bisa lebih ikhlas, termasuk saya sendiri ya. Saya pernah pulang dari Uner. Itu jalan yang jalan kembar Uner itu. Kemudian di pertigaan itu kan ada Bilka, itu kan ada lampu merah kan? Nah saya itu nyetir sendiri Pak. Saya nyetir sendiri. Kemudian kalau nggak salah sudah lama ini, kalau nggak salah sudah mendekati maghrib gitu, atau sudah setelah maghrib barangkali. Lalu waktu saya berhenti itu ada pengemis tua Pak, ibu kalau nggak salah, ibu tua minta ini Pak. Lalu saya mengeluarkan dompet ini Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Pakai Bismillah Pak. Itu yang ada cuma biru sama merah. Ngerti sampean? Sampean milih merah apa biru kalau mengeluarkan itu? Kalau ada yang 5.000, pasti sampean milih yang 5.000 itu. Lah ini saya tidak ada lagi merah atau biru mari. Ini terjadi kira-kira 10 atau 15 tahun yang lalu. 100.000 itu besar Pak, 50.000 itu besar. Sekarang 50.000 dibelikan pecel paling dapat berapa? 3 bungkus barangkali ya. Tapi pada waktu itu besar, 50.000 itu besar. Sayang ini nih, saya sudah mengeluarkan uang ini, itu gerentek di sini nih, cek gede ini. Masa saya mau nggak ngeluarkan uang? Bismillahirrahmanirrahim. Saya keluarkan itu. Ini pengemis ini kaget Pak. Kok ono uang ngekei 50 iki lho. Iki malaikat kira-kira. Kira-kira gitu Pak. Itu Pak. Saya kemudian berdoa, ya Allah mudah-mudahan. Ini saya ceritakan ini bukan saya mau memamerkan. Allah tahu maksud saya cerita ini. Supaya sampean ini juga begitu, gitu loh. Jangan kalau sudah tidak ada yang kecil, lihat dinamis. Sepurane Pak nggih, sepurane Pak nggih. Ada pengemis yang pintar pulau susu Pak. Itu ikhlas itu di situ Pak. Nah Anda sekarang ini harus namanya tadrib sedekah. Melatih sedekah Pak. Melatih Anda sendirilah. Ya. Kalau misalnya Jumatan biasanya Anda 5.000, nanti ini jangan 5.000 Pak. Ya. Tapi jangan langsung 200.000 sampai nanti opname nanti sampai.
Iki gara-gara ceramah iki loro kabeh sampean. Ya 5.000 jadikan 10.000. Iya kan? 10.000 itu sekarang enggak besar Pak, apalagi ini kan lek cara Surabaya projengane wong sugih-sugih kabeh iki. Jadi kalau sudah 10.000 ringan, artinya sudah waktunya Anda 20.000 gitu loh Pak. Jangan bayaran tok minta naik, tapi infaknya tetap saja istiqomah Pak. Dari mulai 10 tahun ya tetap 5.000 terus. Nanti Ramadan siapkan Pak dari rumah, apalagi Jumat. Kalau perlu setiap hari, Anda total nanti. Misalnya 30 hari, genapkan saja. Kalau Anda sodako 10.000, cuma 300.000. 300.000 itu kalau Anda mentraktir 5 orang habis itu semua. Tapi ini, dan jangan lupa wakaf Pak. Keluarkan uang Anda untuk beli Quran misalnya. Berikan kepada lembaga-lembaga tahfidz atau masjid-masjid yang di desa-desa itu yang sedikit apa. Kalau di sini sudah nggak usah, ini sudah banyak. Di sini kaya-kaya semuanya ini. Tapi masjid-masjid di desa saya pernah lihat itu Qurannya sudah. Anda kasih Quran, ini bedanya Anda ngasih uang dengan Quran ini ya. Setiap kali Qurannya dibaca, Anda tidur, Anda dapat pahala. Sampai Anda sehari di pesarean, Anda dapat pahala terus. Itu bedanya wakaf dengan sedekah. Dan Anda bisa wakaf untuk keluarga Anda. Ini uang 100.000 ini saya niat. Saya wakafkan untuk saya, untuk orang tua saya. Sampai dapat pahala, orang tua yang almarhum dapat pahala juga. Ini jangan dianggap ini urusan kecil. Programkan. Karena kita nggak tahu loh. Ya. Yang muda-muda ini juga belum tentu loh bisa mendapatkan Ramadan ini nanti. Jangan-jangan sudah kepundut dulu gitu. Saya doakan panjang umur. Tapi kan nggak tahu kan. Jangan dikira yang tua-tua duluan. Jadi nanti itu menyesalnya di akhirat. Apalagi orang kaya. Kasihan orang kaya itu. Orang kaya yang kikir itu kasihan. Kasihan sekali. Saya kalau melihat orang kaya kikir itu, ya Allah. Saya juga berdoa jangan sampai saya ini begini. Kadang-kadang ini ada orang yang tidak disuka karena kikir. Jangankan orang tetangga. Anaknya nggak suka. Orang kaya kikir. Anaknya itu nggak suka dengan ayahnya itu. Dinteni kok cek suwe cek awet bapak itu kok gak berangkat itu gitu kalau pikir. Jadi mudah-mudahan kajian kita subuh hari ini bermanfaat. Mari kita banyak berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Ya Allah berilah saya kesempatan sekali lagi. Waj'alna min utaqaika minan nar. Jadikan saya nanti di bulan Ramadan itu hamba-hambamu yang kau bebaskan dari api neraka. Ini harus banyak kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afat ad-da'ima fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma arzuqna imanan shadiqan. As'aluka al-iman wal yaqin. وحببنا يا رب حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان وجميع أهالينا كلهم يا رب ارزقنا يا أرحم الراحمين رحمتك اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا إنك علينا قادر اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اغفر لنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك كريم سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.